Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin menjelaskan potensi persebaran pariwisata di Indonesia bagian barat, yang beranggota David Stefan, Muhammad Nur, Naya Sukma, dan Siti Nurhalimah. Pengertian pariwisata. Pariwisata adalah perjalanan wisata yang dilakukan secara berkali-kali atau berkeliling, baik secara terencana maupun tidak terencana, yang dapat menghasilkan pengalaman total bagi pelakunya. Dari pengertian tersebut terlihat bahwa kegiatan wisata merupakan bagian dari kegiatan pariwisata, karena kegiatan pariwisata merupakan kegiatan jamak dari kegiatan wisata itu sendiri. Tujuan pariwisata. Penyelenggaraan kepariwisataan mempunyai tujuan, yaitu memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata, memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mendorong pendayagunaan produksi nasional. Manfaat pariwisata. Menambahkan kesempatan berusaha bagi penduduk maupun masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Sektor pariwisata bisa menyerap tenaga kerja yang bisa meningkatkan perolehan serta kesejahteraan penduduk. Perolehan negara meningkat berbentuk pajak, baik dari pariwisata yang datang atau pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata, dan keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk keperluan para wisatawan, terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan adanya pariwisata, masyarakat selalu menjaga keutuhan serta kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan-bangunan, dan peninggalan bersejarah atau budaya-budaya tradisional masyarakat. Jenis-jenis pariwisata. Jenis dan macam pariwisata berdasarkan letak geografis. 1. Pariwisata lokal, yaitu pariwisata setempat yang memiliki ruang lingkup relatif sempit serta terbatas dalam tempat-tempat tertentu saja. Contohnya seperti pariwisata Kota Bandung, DKI Jakarta, dan lain-lain. 2. Pariwisata regional, pariwisata yang berkembang di sebuah tempat atau daerah yang ruang lingkupnya lebih luas jika dibandingkan dengan lokal tourism, namun lebih sempit jika dibandingkan dengan national tourism. Contohnya pariwisata Sumatera Utara, Bali, dan lain-lain. 3. Regional international tourism, aktivitas pariwisata yang berkembang di sebuah wilayah internasional yang terbatas, namun melalui batas-batas lebih dari 2-3 negara dalam wilayah tersebut. Contoh seperti pariwisata kawasan ASEAN, Timur Tengah, Asia Selatan, Eropa Barat, dan lain-lain. International tourism, aktivitas pariwisata yang berkembang di seluruh negara di dunia, khususnya regional international tourism serta national tourism. Pariwisata. Berikut di bawah ini beberapa unsur-unsur pariwisata. 1. Biro perjalanan adalah badan usaha di mana melayani segala proses perjalanan pariwisata sejak berangkat kembali pulang, sehingga pariwisata memperoleh kenyamanan selama perjalanan. 2. Akomodasi adalah tempat untuk tinggal sementara atau bisa disebut menginap. Banyak sekali pilihan tempat menginap saat melakukan perjalanan wisata saat ini. Contohnya seperti hotel, perkemahan, motel, dan lain-lain. Saat ini semakin berkembang tempat untuk menginap, khususnya segi fasilitas serta berbagai macam kebutuhan seperti makanan, minuman, fasilitas olahraga, fasilitas ruangan pertemuan, fasilitas jamu-jamuan, dan lain-lain. 3. Transportasi adalah industri pada pariwisata yang menyediakan jasa angkutan atau transportasi. Ini meliputi angkutan darat, laut, udara. Pengelolaan jasa angkutan ini banyak sekali, mulai yang kelola oleh pihak swasta sampai pemerintah. 4. Jasa boga dan restoran adalah fasilitas dalam bidang makanan dan minuman pada saat berwisata. Saat ini industri jasa boga
serta restoran dalam pariwisata sangat menguntungkan sebab dalam wisatawan pasti selalu memerlukan makanan dan minuman sehingga mereka membelinya dan ingin mencoba berbagai jenis makanan atau minuman daerah setempat. Money changer atau tempat penukaran uang. Suatu tempat untuk menukar uang asing saat ini semakin berkembang. Penukaran mata uang asing ini tidak hanya dilakukan di bank saja, tapi banyak sekali perusahaan yang tersebar di tempat tertentu, khususnya di kota-kota besar yang selalu menyediakan penukaran mata uang asing. 6. Atraksi wisata adalah pertunjukan yang diadakan di tempat-tempat wisata. Pertunjukan tersebut misalnya contoh seperti tarian, musik, dan lain-lain. Pertunjukan bisa dilakukan secara tradisional ataupun secara modern. Melalui industri atraksi wisata maka bisa meningkatkan keunggulan daerah wisata setempat agar dikenal oleh banyak orang. 7. Oleh-oleh atau cenderamata. Industri cenderamata sangat menguntungkan di daerah tempat wisata, sebab semua orang yang berwisata biasanya selalu memberi cenderamata untuk dibawa pulang ke rumah. Cenderamata ini biasanya berbentuk benda kerajinan tangan khas daerah setempat. Pantai Sumur 3. Pantai ini lokasinya memang agak terpencil, namun itulah nilai hebatnya karena tempatnya pasti tenang dan bebas bising. Pasti pantai ini jaraknya sekitar 15 menit dari Pulau Sabang, sehingga saat hendak berkunjung ke sini kamu perlu melewati Pulau Sabang terlebih dahulu. Pantai ini sangat romantis dan memiliki spot yang istimewa untuk menikmati sunset bersama sang kekasih. 2. Pantai Ibo. Berkunjung ke pantai ini, kamu nggak perlu takut tak bisa melakukan fasilitas yang lengkap karena pantai ini memiliki berbagai hotel, kafe, restoran, dan resort yang bisa kamu pilih. Kamu pun bisa melakukan berbagai aktivitas yang menyenangkan saat berkunjung ke sana seperti surfing, berenang, snorkeling, maupun hanya bersantai sambil ditemani deburan ombak yang menyenangkan. Pantai Pasir Putih. Pantai ini sesuai namanya memiliki pasir yang amat putih, bersih, serta air yang begitu jernih, sehingga pasti kamu akan jatuh hati dengan pemandangan alamnya yang mempesona. Tak hanya itu, pantai ini pun jauh dari keramaian dan memiliki pemandangan sunset yang menakjubkan, sehingga kamu akan makin betah di sana. Untuk fasilitas memang masih sederhana, namun lumayan lengkap karena musola, kafe, maupun kamar mandi kini sudah tersedia di sana. Pantai Anoy Hitam. Sesuai namanya, pantai ini memiliki pasir yang berwarna hitam dengan batu kapur di atasnya. Tak hanya itu, pantai ini juga mempunyai terumbu karang yang masih baik dan belum terjamah oleh siapapun, sehingga ini merupakan nilai plus yang bisa kamu dapatkan di sana. Kamu bisa melakukan aktivitas yang disukai di sekitar pantai atau sekedar berjalan-jalan di pantai sambil menikmati sunset. Sekian dari kelompok 7. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.